Ya baik sahabatku semua, kita bergabung lagi live di channel Amantu Billah ya, TikToknya ya. Sekarang memasuki ayat yang ke-93 ya. Mohon maaf ya, agak sedikit lambat, habis Jumatan nih, baru pulang. 93 Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat yang ke-93 ya. Baik ya, kita sama-sama sambil menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikum. Ulang. Fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum. Ulang. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya, Shadaqallahul Azim. Ya, yuk kita sama-sama bahas. Kita setting dulu. Ya, biasa ya. Ini kita manual setting dulu. Ya, wa'il. Ya, wa'il akhadna. Ya, wow ya, asyafatain. Biasa asyafatain dua bibir secara makhraj, kemudian secara sifat ada di 4 karakter ya. Pertama al-jahar ya. Al-jahru yaitu tertahannya napas ya. Kemudian ar-rakhawah mengalirnya napas, mengalirnya suara ya. Maaf. Kemudian istifal yaitu lidahnya terdampar saja ya, tidak ada pengaruh. Beda dengan istilah itu naik. Kemudian al-infitah ya, terbuka dia ketika diucapkan wow ya. Kemudian al-ismat ya, termasuk golongan huruf-huruf susah. Ya, ini ya. Wow karakternya punya 5. Kemudian wa'i'a ya. Alif ini mempunyai makhraj ya di al-halq ya, yaitu tenggorokan bawah. Tenggorokan bawah, kemudian secara sifat ada di asyidah ketika dia sukun wa ya. Kemudian wa idzal ya, zal ya. Di mana zal makhrajnya, yaitu di al-lisan ya. Al-lisannya di mana? Yaitu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri. Ya, jadi
Zal ini secara makhraj yaitu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri ya, dikeluarkan sedikit ujungnya ya. Ayo sahabatku semuanya ya, bantu-bantu tap ya, bantu-bantu tap layarnya. Layarnya nih, tap layarnya ya, biar yang lain bisa ikut ya, bisa gabung ya. Alhamdulillah dapat pahala ya, ngajakin yang lain untuk bergabung ya, tap layar biar semuanya ikut gabung. Kemudian secara sifat ini zal ini ada di arkhawah. Arkhawah itu mengalir ya, mengalir ketika di ucapkan, suaranya mengalir. Il ya, mengalir. Kemudian alif sudah ya, kha makhrajnya ada di al-halq atau tenggorokan atas ya. Dia harus tebal dibacanya, akha ya, tebal ya. Kemudian sifatnya yang pertama al-hams ya, mengalir ketika dia sukun. Gitu ya. Mengalir. Kemudian sifat yang lainnya yaitu isti'la. Ya, isti'la terangkat ya, pangkal lidahnya. Kemudian secara sifat yang lain ya banyak ya, bisa di arkhawah gitu ya, bisa di istifal isti'la atau infitah, masuk ke infitah dan masuk ke huruf-huruf susah ya, yaitu al-ismat. Dia mempunyai 5 karakter khawa ini. Wa akhal ya, hati-hati ya, zal itu bukan huruf qalqalah dan bukan huruf jim, bukan huruf zai juga ya, nggak boleh. Wa akhaz nggak boleh ya. Makhrajnya jelas ya, di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri ya, keluarkan sedikit ujungnya. Wa akhadna ya, na secara hukum mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. Jadi 2 ketukan. Kemudian kalau dilihat secara makhraj, karena ini huruf mad ya, ini makhrajnya maudhi'ul jaub, yaitu hanya di rongga mulut ya, hanya di rongga mulut, tidak boleh masuk rongga hidung. Al-jaub namanya. Mi sama, na, mi sama, tha sama ya. Ini mad tabi'i ya. Na menghadapi huruf alif, mi menghadapi kasroh ya, menghadapi ya sukun, dan tha juga sa patahnya menghadapi alif ya. Ini secara hukum yaitu mad tabi'i, dipanjangkan bacanya 2 harokat. Kemudian secara makhraj, karena huruf-huruf mad di sini ya, na, mi, sa, maka makhrajnya al-jaub ya, rongga mulut, tidak boleh masuk ke hidung. Misaqakum, qaf ya, qaf makhrajnya ada di mana? Di al-lisan. Al-lisannya di mana qaf? Di pangkal lidah. Ya, lidah yang paling pangkal. Naik dia ya. Menekan lawannya yang ada di atas, yaitu langit-langit yang mempunyai anak lidah ya gitu ya, ya. Awas, harus dibedakan ya antara qaf dan kaf, jangan lurus-lurus saja ya. Qakum ya. Kalau misaqakum berarti kaf semua ya, nggak ada perbedaan, sama-sama dia menyentuh langit-langit yang berdaging ya. Qakum ya, harus bedakan ya, agak sedikit diceklikkan ya, karena dia pangkal lidah, di pangkal lidah beda. Kemudian sifatnya di asyidah pertama ya, karena qaf ini tertahan ya suaranya ketika diucapkan dan ketika dia sukun ya, tertahan. Kemudian mempunyai sifat isti'la. Isti'la itu terangkat ya, terangkat dia lidahnya, pangkal lidah terangkat ya, ya, terangkat, isti'la. Kemudian sifat yang tidak berlawanan ya, yaitu qalqalah mantul, harus dipantulkan ketika dia sukun. Misaqakum, mim sukun, ingat, setiap ada mim sukun harus ditahan 2 harokat ya, karena mim sukun itu ada 3 hukumnya, ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada mim mimi. Ini mim sukun ketemu huruf waw ya, berarti izhar syafawi ya. Ingat, selain bertemu dengan huruf mim dan huruf ba, semuanya izhar syafawi, harus dibaca jelas mimnya. Kum
kum, ditahan 2 harokat. Kum, waro, ro-nya harus dibaca tebal. Nggak boleh waro, nggak boleh, harus tebal. Kenapa? Karena harokatnya fathah dia, ya. Setiap ro yang berharokat fathah domah, maka harus dibaca tebal. Maaf. Waro, ya. Kemudian secara makhraj ada di al-lisan, ya. Al-lisan yaitu ujung tepi lidahnya menyentuh langit-langit, ya, sejajar dengan gigi seri. Waro, kemudian secara sifatnya yang pertama tawassut, ya. Jadi ro ini mempunyai sifat antara tertahannya suara dan mengalirnya suara, ya. Ro ini ada tengah-tengah baini, ya. Waro gitu, tengah-tengah, ya. Kemudian sifat yang lainnya ada di al-idlaq, ya. Al-idlaq yaitu huruf-huruf yang dianggap mudah. Ro. Ada berapa huruf mudah itu? Ada 6, ya. Fa, ro, mi, mim, nun, lam, ba. Ya, ada 6 huruf dianggap huruf mudah, namanya al-idlaq. Idlaq ini, ya. Ayo sambil dibantu-bantu, ya, tap layarnya biar yang lain pada masuk, ya. Setiap ba'da duhur, ya. Mohon maaf nih habis Jumatan biasa di sana ngobrol dulu baru pulang, ya. Mohon maaf. Insya Allah nanti sampai jam 3 lah, jam 3 lewat, ya. Setengah 3 lewat, 1 jam lah, ya. Kayak cukup nih 1 ayat, ya. Kemudian ro ini mempunyai sifat yang tidak berlawan, ya, sahabatku, ya. Yang tidak berlawannya yaitu sifat takrir, ya. Takrir itu ketika dia diucapkan bergetar, ar, ya. Tapi kalau kita menggunakan hanya takrir saja, ini akan menjadi salah, ya. Kenapa? Karena ro ini satunya mempunyai sifat inhiraf. Inhiraf condong, ya. Ketika dia bergetar, ditarik. Ketika bergetar, ar, gitu, ditarik, ya. Sehingga getarannya tidak boleh melebihi dari 2. Aro, ya. Jadi tebal, tarik, ya. Tebal tipis sama aja ditarik karena mempunyai sifat inhiraf. Ya, baik tebal, baik tipis, ya, mempunyai sifat inhiraf, getarannya tidak boleh berlebihan. Warafa, fa, ya. Makhrajnya di mana? Asyafatain, ya. Asyafatain 2 bibir. Kaidahnya di mana? Yaitu ujung, ya. Ujung gigi seri atas menyentuh, ya, parut bibir bagian bawah. Fa, F, ya. F kalau huruf latennya F. Karena nanti kalau kita mengucapkannya pa, dia akan tidak akan mempunyai sifat hams, ya. Karena sedangkan fa ini mempunyai sifat hams ketika sukun. Af, gitu, ya. Af, hams, ya, mengalir napas atau udara. Warofa, ya, ain, makhrajnya ada di tengah-tengah tenggorokan, awas, ya. Jangan warofa na. Khawatir nanti maknanya berubah, ya, berubah makna. Ya, berarti salah, ya, kalau merubah Al-Qur'an dengan makna yang seharusnya begitu sehingga dirubah dengan ucapan kita, makhraj kita yang salah, gitu, ya. Warofa, ya, tengah-tengah tenggorokan. Kemudian secara sifat ditawassut, ya. Ya, Abdul Ghaib, Ibu Timah, ya, silahkan bergabung. Terima kasih, ya, sudah bergabung. Ayo bantu tap layar saudaraku, ya, biar banyak yang bergabung, ya, biar banyak kita mendapatkan pahala, ya. Yang lain yang ingin belajar tahsin mungkin belum tahu, ya, sehingga diundang sama kita, ya. Kita berpahala, ya, mengajak orang lain berbuat baik. Warafa, ya, tawassut, ya, secara sifat karena ada di antara asyidah dan arkhawah baini, ya, antara tertahannya suara dan mengalirnya suara, ya. Kemudian warafa'na mat tabi'i secara hukum, ya. Hukumnya mat tabi, kenapa? Karena nun fathah yang menghadapi alif, panjangnya 2 harokat, ya. Kemudian secara makhraj karena ini huruf-huruf mad, ya,
alif itu huruf mad, maka makhrajnya al-jaub, rongga mulut saja gitu. Rongga mulut, tidak boleh masuk ke rongga hidung. Fa'na, na, nggak boleh ya, harus na. Wa rafa'na, na gitu ya. Fau ya, di sini ada lin, bacaan lin miring ya. Tidak boleh dikasarin kalau lin. Fauqakumu ya gitu ya. Lin, fauqa ya qa. Ya, biasa di pangkal lidah makhrajnya, pangkal lidah. Awas jangan ketukar sama kaf. Fauqaka. Fauqaka. Tuh beda ya. Kaf beda. Harus dibedakan. Enggak fauqakum ya. Kalau fauqakum berarti kaf semua. Maaf. Fauqa ya pangkal lidah makhrajnya. Kemudian sifatnya ada di asyidah, tertahan dia ketika dia harokannya sukun ya. Ak tertahan suaranya. Kemudian sifat isti'la juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya Ibu Hajjah Sarfiah ya. Sudah bisa bergabung lagi. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Fauqakum ya, asyidah tertahannya suara, isti'la terangkatnya lidah ya. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yaitu qalqalah ya. Qalqalah dibagi dua, ada sugro ada kubro. Sugro ada di tengah-tengah kalimat, kubro ada di akhir kalimat gitu ya. Untuk membedakan biar nggak pusing ya, terlalu banyak rumit aturan gitu, itu aja ya. Qalqalah sugro ada di tengah kalimat, qalqalah kubro ada di akhir kalimat, gitu aja. Fauqakumut. Nah, di sini ada alif lam ya. Alif lamnya alif lam apa? Syamsia ya. Karena alif lamnya ada, hanya tidak terbaca ya. Ini lamnya huruf syamsia ya, karena menghadapi huruf syamsia huruf tha ya. Fauqakumut tur ya. Fa, awas jangan pakai ta, nggak boleh. Fauqakumut tur. Nah, ta berarti pakainya itu ya, karena didomahkan saja. Harus pakai to ya, to. Jadi lidahnya terangkat ya, to. Ujung lidahnya menyentuh pangkal gigi seri, dan lidahnya terangkat. To, fauqakumut. To ya, nggak boleh fauqakumut ya, nggak. Makhraj sama dengan ta ya, dengan ta. Hanya saja kalau to ini sifatnya isti'la, lidahnya terangkat gitu ya. Dia mempunyai sifat itsbaq juga, itsbaq tebal gitu. Tebal itu tertutup ya, tertutup ketika mengucapkan huruf to tertutup ya, udaranya, aliran udaranya tidak sempurna gitu ya. Mana asyidah ya, asyidah itu ketika dia sukun ya, asyidah ketika sukun ya. Huruf asyidah ajid, qitfa, bakat. Bakat. Asyidah tertahannya suara. Ta ya, ini adalah huruf isti'la. Asyidah, isti'la ya, ini itsbaq masuk ya, karena tertutup dia ketika diucapkan. Fauqakumut tur ya. Awas jangan sampai pakai huruf ta. Penekanan di huruf ta ya, jangan lupa nih. Jangan sampai nggak ditekan ya, jadi jati dirinya dia kurang. Kalau kita ada tasydid tapi tidak ada penekanan. Kemudian tu di sini ada waqful aula ya. Qaf lam ya. Ini kita berhenti ya, berhenti di sini boleh ya. Sambil mengatur napas kembali, berhenti boleh. Katanya mau dilanjut saja, napas saya panjang, boleh ya, boleh ya. Saya berhentikan ketika dia diwasal thura ya. Ini mad tabi'i ya. Tetapi ketika dia diwaqaf ya, ini menjadi mad arid lis sukun gitu ya. Thur ya, panjang ya, 6 harokat ya.
Karena saya sudah konsekuen dari awal 6 harokat di surah Al-Baqarah 6 harokat. Boleh 2, boleh 4 ya. Tapi jangan dia campur aduk gitu ya. Harus di pakai 6 terus. Mad aridis sukun ya. Kemudian kh ya, makhrajnya ada di tenggorokan atas ya. Ya harus ada agak ngorok dikit nggak apa-apa ya. Bahkan ada yang bilang katanya seperti orang tidur ngorok. Tapi ada juga yang nggak boleh terlalu ngorok gitu ya. Silakan, tapi bedakan antara kha dan ha. Ya, antara ha dan kha. Awas bedakan. Kha ya. Khudhu ya ada di tenggorokan atas. Kemudian secara makhraj ya, sifat pertama ada di al-hams. Al-hams yang mengalirnya udara atau napas ketika dia sukun. Ya, gitu ya. Kemudian secara sifat yang lain isti'la ya, terangkatnya lidah. Khudhu ya, dal dhamma ketemu wawu sukun ya. Hukumnya mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj kan ini huruf mad ya, ini adalah al-jaub, maudhi'ul jaub ya, rongga mulut. Ya, baik, terusin. Atainakum ya. Mad apa nih? Ketika ada mad tabi'i menghadapi huruf alif, coba kita lihat di sini. Alifnya tersambung atau terpisah. Kebetulan di sini alifnya terpisah dengan ma atainakum. Ma apa-apa atainakum ya. Ma berarti terpisah ya, mad jaiz munfasil, panjangnya 4 sampai 5 harokat. Mad badal ya, mad badal asalnya a taina, jadi dibaca ya, alifnya pindah ke atas berdiri. Ya betul, mad jaiz. Taina mad badal ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan, sama dengan mad tabi'i ya. Tai mad lin bacaan lin ya, mad lin miring ya, mad lin halus dibacanya, tidak boleh dihentak ya. Ya, harfulin tuh harf tuh huruf, lin itu miring gitu. Saya ambil yang mudah aja ya, yang mudahnya. Nanti kalau kita pakai bahasa Arab yang baru bergabung yang benar-benar nol, pusing ya. Saya masukin huruf lin atau bacaan lin, miring lin ya. Lin itu ketika ada fathah menghadapi ya sukun ya. Tapi kalau kita ada kasrah menghadapi ya sukun, bukan lin, mad jadinya. Atainakum na mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Atainakum biquwwatiu ya, di sini ada mim sukun ketemu huruf ba ya. Coba flashback ke mim sukun. Ini bacaannya apa nih? Ada yang mau jawab? Silakan sahabatku semuanya. Ketika ada mim sukun, iya ikhfa syafawi, betul ya, ikhfa syafawi. Jadi mimnya tidak boleh dibaca jelas, nggak boleh dibaca idhar, harus baca ikhfa ya. Atainakum ya, tuh di alam taro tuh ya, alam taro tuh ada mim sukun ketemu huruf ba. Tarmihim, biasanya tarmihim bihijarati, pada itu ikhfa syafawi, harus disamarkan bacanya ya. Rohnya tebal juga, tarmihim bihijaratim ya, gitu ya, di alam taro tuh. Sini bacanya ikhfa syafawi ya, ikhfa syafawi. Atainakum biquwwatiu ya. Kemudian secara sifat ada di tawasud yang pertama, kemudian ada di al-idlaq huruf mudah, kemudian ada di gunnah ketika di atas din ya. Biqu ya, qu ya. Masukin ke pangkal lidah dulu ya. Diceklikin dikit ya biar beda sama huruf kaf. Biqu ya, penekanan di huruf wawu yang bertasydid, jangan lupa.
Biquwatiwu, tiwu. Sini ada tanwin ketemu huruf waw. Ada yang mau jawab? Hukumnya apa nih bacaannya? Ketika ada tanwin menghadapi huruf waw. Ya, saya tunggu. Ada yang mau jawab? Tanwin? Ya, Masya Allah ya. Hajah Syafi'ah luar biasa, Masya Allah ya. Idgham bigunah kamil ya. Idgham bigunah kamil ya. Karena apa? Karena tanwin menghadapi huruf bigunah ya. Huruf idgham bigunah. Huruf idgham bigunah itu ada 4 ya. Ya, mim, nun, waw ya. Idgham bigunah kamil sempurna. Sempurna ada tasydid di sini. Biquwwati was ya, di sini asin ya. Sin makhrajnya mana sin? Sin makhrajnya di mana sin? Ayo, Ibu Hajah Syarfiah. Sin makhrajnya di mana? Ada yang mau jawab? Silakan selain Ibu Hajah Syarfiah ya. Nah, kalau ada yang mau jawab silakan ya. Sin ini makhrajnya ada di al-lisan. Ujung lidah ya menyentuh gigi ya. Iya betul ya, gigi seri yang bawah. Ya, sin ini mempunyai sifat hamas, keluar ya anginnya ketika diucapkan was ya. Kemudian mempunyai sifat apa lagi? Ya betul ya, Ibu Hajah Syarfiah betul ya. Rokhwah. Yang mana rokhwah? Was. Ya, rokhwah ya, yang sudah pasti hamas ya, al-hamas. Bisa masuk rokhwah, bisa. Kenapa? Karena dia mengalir ya, mengalir suaranya. Was. Nah, apalagi sifatnya? Selain al-hamas, ar-rokhwah, apalagi? Ada sifat yang tidak berlawanan tuh. Ada sifat yang tidak berlawanan sin. Sifatnya sofir. Sofir ya. Sofir itu ada yang menyerupai suara burung atau angsa. As itu sofir ya. Huruf sofir itu ada 3 ya. Sin, shad, dan zai. Ya, ada 3 ya. Ketika dia sukun akan muncul dia sofirnya. Was itu ya. Sofir. Wasma'u ya, wasma'u ya. Awas jangan ya, jangan wasma'u, enggak boleh. Kalau wasma'u berarti dia masuk hidung ya, al jawabnya hilang. Ya betul ya, sofir. Sofir ada 3 ya Bu Haja ya, ada hurufnya ada sin, ada shad, ada zai. Itu ya huruf-huruf sofir. Harus ada suara desisan gitu ya, desisan as gitu. Hanya sifatnya harus beda, sifatnya beda. Sifat shad beda ya. Kemudian wasma'u ya. Ain di tenggorokan tengah ya. Kemudian ketika makhraj secara konsonan, secara individu ya. Secara sendiri gitu, huruf menyendiri ya, menyendiri. Ini ainnya ada di tengah-tengah tenggorokan. Tapi secara makhraj karena menghadap huruf waw, ini al-jaub ya. Wasma'u ya, tidak boleh masuk hidung ya, harus di tenggorokan. Ada waqful aula, waqaf berhenti. Qalu qaf mad tabi'i ya, qaf hatta hanya menghadap alif. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan. Lu sama ya. Qalu secara hukum mad tabi'i ya. Panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Tetapi secara makhraj ya, ketika diucapkan qaf mad dan lam mad ini, maka masuknya di al-jaub saja ya, al-jaub ya, tidak boleh masuk ke rongga hidung. Al-jaub itu rongga mulut ya, rongga mulut saja. Qalu panjang 2 harokat, awas.
sa, awas jangan tertukar dengan sya ya, jangan tertukar dengan sa ya, hati-hati ya. Ketika kita membaca kita teliti dulu makhrajnya di mana ya. Kalau sin ini makhrajnya di alisan, sama alisan, shin juga alisan, hanya saja beda di sifat nanti ya, beda di sifat. Sa beda, sa beda ya. Kalau sa ini alisan ya, ujung lidahnya menyentuh gigi seri bawah. Kalau sa ini menyentuh sa ujung seri ya, menyentuh ujung seri, lamnya sedikit keluar lidahnya kalau sa. Kemudian kalau za ya, sa salah tuh. Iya betul, antara sa ya, sa untuk sa perbedaannya ya. Perbedaan kalau sa itu ujung lidahnya secara makhraj ya menyentuh gigi seri bawah, kalau sa ujung lidahnya menyentuh ujung gigi seri itu. Ya beda ya. Sa dan sa beda, awas. Makanya ketika mengucapkan makhrajnya harus betul ya. Sami' ya, ini pakai sin. Sami'na ya, sami' pakai ain ya, tengah tenggorokan. Ya. Kemudian tawasud ya. Alirkannya tidak boleh terlalu sedikit, tidak boleh terlalu banyak ya. Sami' gitu ya, karena tertahan juga tidak sempurna dan mengalir pun tidak sempurna. Ini ya tawasud ya. Al-jahar bisa, al-jahar juga bisa. Al-jahar, kemudian istifal ya, sama ya, istifal bisa, kemudian infitah, kemudian al-ismat ya, sama nih, mempunyai 5 karakter. Bahkan ain ini punya 6 karakter dengan tawasud ya, dengan tawasud dia mempunyai 6 karakter ain, 6 sifat ya. Sami'na ya, mad tabi'i ya, panjangnya 2 harakat ya, nun fathah ketemu alif. Kemudian secara makhraj al-jaub ya, mawdi'ul jaub yaitu rongga mulut saja. Wa asai ya, awas latihan ya, latihan ain dan alif ya, bedain ain dan alif. Ba gitu ya, bedain dengan alif. Ba gitu, beda tuh ya. Hati-hati ya, hati-hati jangan sampai masuk ke bawah tenggorokan ain ini, harus ada di tengah-tengah. Wa sa, awas jangan pakai sin ya. Wa asoina, nah, kalau itu pakai sin ya, harus pakai sa. Lidahnya diangkat, nah, lidahnya tebalkan ya, huruf tebal. Wa asa sa, tapi kalau pakai sin wa aso so, nah, itu pakai sin ya, bedain. Wa asaina ya, lin ya, bacaannya miring, lin. Kemudian hukumnya mad tabi'i, bacaan mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Asaina gitu ya, 2 ketukan. Kemudian lanjut tadi, nah sini kita setting dulu biar tidak terhalang ya. Wa ya, mempunyai 5 karakter, tadi sudah beberapa kali dijelaskan ya. Wa ush, nah di sini ya, alifnya di bawah tenggorokan, sifatnya di asidah ya, sifatnya tertahan ya, suaranya tertahan. Kemudian sifat yang lain juga ada ya, al-jahar, bisa al-jahar, kemudian bisa istifal, infitah, al-ismat ya, ada 5 karakter ya, alif. Kemudian ush, shin ya, shin. Ada di mana shin? Shin ada di alisan ya, alisannya itu punggung lidah ya, punggung lidahnya terangkat. Ash ya. Kemudian sifatnya hamas ya. Awas, shin bukan istilah ya, beda ya, terangkatnya beda. Kalau istilah hampir seluruhnya terangkat, tapi kalau shin enggak, sya hanya penyebaran suara, karena dia punya sifat tapashi ya, punya sifat tapashi, menyebar dia. Ush bukan bukan ya, awas. Wa ush, sebarkan ya, ketika menemukan shin yang harokat sukun, sebarkan udaranya atau napasnya di dalam lisan kita ya, di dalam lisan kita. Wa ush gitu ya.
sifatnya yaitu al-hams, alirkan. Kemudian tapashi, sebarkan gitu. Sebarkan udara yang di dalam lisan kita. Wa ushri ri. Nah, ini ya yang saya bilang tadi ya. Ro ini kasroh harokatnya dibaca tipis ya. Tetapi tetap getarannya tidak boleh lebih dari 2 ya. Ri tipis dibacanya. Wa ushribu ya. Ini namanya tarkik, bacanya tipis ya. Ro. Awas, sifat takrir dan sifat inhirofnya harus dikombinasikan ya. Jangan hanya sifat takrirnya saja, bergetarnya saja. Tetapi harus dikombinasikan dengan sifat inhirof. Ketika bergetar tarik ya. Ketika bergetar tarik ke dalam. Ya, tarik ke dalam lidahnya. Jadi bergetarnya tertahan dengan inhirof ya. Ushri gitu. Ushribu ya, hukumnya matobi, panjangnya 2 harokat ya, masih sekitar matobi Al-Quran itu ya, mudah sekali ya. Kita jangan bilang belajar itu susah ya, anggap aja belajar ini mudah ya, sehingga kita punya motivasi untuk bisa ya belajar dengan kuat. Ushribu matobi secara hukum ya, panjangnya 2 harokat, 1 alif 2 ketukan. Kemudian secara makhraj di al-jaub ya. Ingat, al-jaub selalu diingat rongga mulut ya, rongga mulut tidak masuk ke rongga hidung. Fi qulu sama matobi'i ya. Bedanya sini domah ketemu wawu sukun, di sini kasroh ketemu ya sukun gitu ya. Dan ini sama lam ya, domah ketemu wawu sukun. Panjangnya 2 harokat ya, matobi'i, 3-tiganya matobi'i ya. Kemudian makhrajnya al-jaub, semuanya al-jaub nih, tidak boleh masuk hidung. Bihi, awas di sini ha harus dibedakan dengan ha, nggak boleh baca bihimul ya. Ya, fasih kita bacanya, tapi kadang-kadang kita kurang jeli ya. Bihi ya. Nggak boleh ihdinas siratal mustaqim, nggak boleh ke ya, tapi harus masuk ke tenggorokan bawah, gitu ya, di bawah, ihdinas siratal gitu ya, di Al-Fatihah. Terus saya contohkan di Al-Fatihah ya, ha ya, karena lengkap ya di Al-Fatihah huruf-huruf hijaiyahnya. Bihimul alif lam qamariyah ya, alif lam qamariyah. Ada alif lamnya dan juga terbaca ya. Al ya menghadapi qamariyah ain. Bihimul aija, awas lam nih, hati-hati sayangku ya, hati-hati bunda ya, bapak ibu sekalian ya, sahabatku semuanya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hati-hati di lam, jangan sampai ada pantulan ya. Bihimul kalau di tempat lidahnya pasti mantul ya, kalau lidahnya di tempat pasti mantul. Harus diinhirofkan, inhirof digeser ya, inhirof itu condong atau digeser ya, lidahnya geser kiri kanan ya, biar tidak ada pantulan. Bihimul aiz tuh nggak ada pantulan ya kalau dia menggeser, tapi kalau di tempat kemungkinan besar mantul. Bihimul aiz tuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah tuh mantul kalau di tempat, kalau digeser enggak, alhamdulillah gitu ya, hati-hati. Punya sifat tawassut ya, kemudian sifat al-idlaq huruf-huruf mudah, kemudian mempunyai sifat inhirof condong ya, yang barusan harus digeser. Kemudian ya alif lam qamariyah. Sama ya, ain harus ada di tengah tenggorokan tuh, nggak boleh di bawah, nggak boleh tapi ai ya di tengah tenggorokan. Jim ya, jim beda dengan zai. Harus dibedakan, nggak boleh aiz. Walaupun dia mantul, dipantul-pantulkan gitu ya, kalau makhrajnya salah tetap salah. Contoh disalahkan nih, aizala ya. Itu zai ya, walaupun dipantulkan huruf zai bukan jim ya. Kalau jim itu udah mantul secara hakiki ya, karena tertahan dia asidah ya, asidah suaranya tertahan ketika diucapkan. Otomatis asyidah tertahan, otomatis qalqalah ya, qalqalahnya qalqalah sughra ya, ada di tengah kalimat.
Ajala bikuf, ya. Ajala bikufa. Fa asyafatain, ya, asyafatain dua bibir. Kaidahnya yaitu di ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Ingat-ingat itu ya. Ya, qalqalah sugro tadi ya. Qalqalah sugro. Ya, fa ini mempunyai kaidah yaitu ujung gigi seri bagian atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Ya, sehingga akan muncul sifat hamas, yaitu ya. Ketika makhrajnya ujung gigi seri atas yang menyentuh perut bibir bagian bawah, secara otomatis akan muncul sifat hamas, mengalir. Kuf, kuf. Coba kalau dikatukan, kalau dirapatkan, kuf, hilang hamasnya, ya. Sifat hamasnya jadi nggak ada. Makanya harus mengalir. Kuf. Nah, itu baru bisa hamas, ya. Mengalir napas kita ketika mengucapkan fa sukun. Qalqalah sugro, betul Ibu. Kufri, kufri, ya. Tarqiq tipis, ya. Getarannya ingat, diperhatikan tidak boleh bergetar terlalu banyak. Kufri, ya, ri, ya, kayak orang cedal bacanya. Kufrihim, kuf, maaf, jadi ke bawah kop nih. Kuf, kap ya, kap, hamas ya, ak, ingat ak, nggak boleh ku, jangan terbawa hamas. Kufrihim, ya, di sini ada mim sukun. Mim sukun ketemu huruf kop, ya, huruf kop. Idhar syafawi, mimnya harus dibaca jelas. Kemudian berhenti karena ada waqful aula. Kalau mau berhenti ya, kalau mau lawasol lanjut nggak apa-apa. Bikufrihim, ditahan dulu 2 harokat ya, karena hukumnya harus ditahan nih. Qul ya qaf ya asyidah, secara sifat ditahan, kemudian secara makhraj ada di pangkal lidah alisan ya. Qul lam ya, lam ya, ini lam sama ro ini punya sifat inhirab, hati-hati ya. Lam ya, secara makhraj ada di alisan ya, ujung tepi lidahnya menyentuh langit-langit ya, sejajar dengan gigi seri. Kemudian secara sifat ada di tawasud ya, antara tertahan suara dan mengalir suara, antara asyidah dan arakhawah ya, bayiniyah. Kemudian sifat yang lainnya yaitu al-idlaq ya, huruf-huruf mudah, la huruf-huruf mudah. Kemudian sifat yang tidak berlawannya inhirab, condong atau miringkan kiri ataupun kanan untuk menghindari pantulan gitu. Lanjut. Bi sama ya, bi sama. Awas. Setting dulu. Iya. Bi ya, hamzah. Hamzah ada di mana? Ada di tenggorokan bawah ya. Ada di tenggorokan bawah ketika mengucapkan huruf hamzah, jangan masuk ke tenggorokan tengah bi. Ya, itu salah. Bi sama contoh ya, atau bi ragu ya, antara tengah dan bawah. Harus ke bawah, yakinkan. Bi sama ya, sin hamas sifatnya kalau sukun. Kemudian makhrajnya ada di alisan, ujung lidah menyentuh gigi seri yang bagian bawah gitu ya. Sama gitu ya. Bi sama ya, ma ya, di sini ada hukum mad tabi'i ya, ketemu alif ya, ketika ada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang jumlahnya 28. Ketika menghadapi huruf mad ya, huruf mad itu artinya panjang ya, huruf mad yaitu alif, waw sukun dan ya sukun ya, maka dibaca panjang 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Makhrajnya al jaub karena ini huruf mad ya, hanya di rongga mulut saja. Lanjut. Ya sama ya, sama bi ya nih, sama bi ya, makhrajnya ada di bawah tenggorokan nih, tidak boleh ke atas ya, tidak boleh di tengah. Ya muru, nah ini ro tebal ya, beda dengan ri, tapi kalau ro tebal, ro ya muru gitu ya. Kenapa ditebalkan? Karena dia pangkatnya doma
Ya, tafkhim ya, tafkhim betul. Betul Bu Hajah ya, Bu Hajah Syarfiah. Ini tafkhim atau dibaca tebal, ya, tebal. Lanjut. Ya murukum, ya. Ya, salah nih kalau kita nggak lihat sampingnya. Ikhfa syafawi ya, karena ketika ada mim sukun ketemu huruf ba ya, dibaca ikhfa syafawi, harus dibaca samar dan ditahan 2 harokat. Ya murukum bihi ya, gitu ya, ikhfa syafawi, betul, ikhfa syafawi ya, harus ditahan 2 harokat dan dibaca samar. Kemudian lanjut ya, tidak perlu disampaikan lagi nih mim ya, mim makhrajnya ada di mana ya. Asyafatain yang pertama yaitu 2 bibir, yang kedua yaitu al khaisum ya, rongga hidung ya. Kum masuk ke hidung, selain mengatup ya, selain asyafatain 2 bibirnya tertutup, ini al khaisum masuk hidung ya, rongga hidung. Ini al khaisum. Kum ya, sifatnya tawasud, kemudian al idlaq, kemudian gunnah ketika dia tasdid. Kemudian bihi, ada yang mau jawab? Ini bacaan apa nih? Bihi, ya, panjangnya berapa? Bacaannya bacaan apa? Ya, hukum tajwidnya mad silah, ya betul, mad silah ya. Ya, karena di sini ada hadomir ya, hadomir yang panjangnya mad tobinya menghadapi alif ya. Jadi masilah ya, masilahnya menghadapi alif. Jadi istilah tawil itu panjang, tawil itu jauh. Kalau bahasa yang secara harfiahnya tawil itu jauh ya, karena kita dibaca tajwid jadi panjang gitu, jauh, panjang. Panjangnya berapa harokat ya? Panjangnya 6 harokat. Beda dengan menghadapi selain alif ya. Kalau menghadapi selain alif hanya 2 harokat. Bihi ya, awas masuk di bawah tenggorokan ya, hanya bihi imanukum ya, imanukum ya, imanukum mad tabi'i asal mad tabi'i, betul, mad tabi'i ya, karena kasrahnya menghadap ya sukun, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Ima sama mad tabi'i juga yang menghadapi huruf alif, di sini menghadapi ya sukun gitu ya, di sini menghadap alif, sama-sama mad tabi'i. Kemudian secara makhraj karena huruf-huruf mad berarti al jaub ya, al jaub rongga mulut. Imanukum ya, di sini baru beda ya, karena mim sukunnya tidak menghadap huruf ba seperti tadi. Ya, seperti ini ya. Kalau di sini mim sukunnya menghadap ba, ikhfa syafawi, tetapi di sini mim sukunnya ketemu alif jadi idhar syafawi. Beda ya. Ini dibaca jelas mimnya, kalau yang tadi tidak. Imanukum in kuntum mu'minin ya. Nun sukun ketemu huruf kaf, kita flashback ke hukum nun sukun atau tanwin ya. Ketika ada tanwin, ketika ada nun sukun ketemu huruf kaf, ini bacaannya ikhfa hakiki abad ya. Ya, ikhfa hakiki betul. Ikhfa hakiki ya. Ditahan dulu ya 2 harokat, kemudian dibaca samar. Ya gitu ya, sama ya abad. Maaf. Ikutum, ayo di sini ya, bacaan apa nih? Ibu Hajah, ini bacaan apa nih? Mim sukun ketemu mim. Ibu Hajah Syarfiah dan yang lainnya idgham mimi, betul. Idgham mimi atau mim mimi ya, mim mimi idgham. Idgham itu artinya melebur ya. Mim itu artinya mim ya. Mim mislain itu double gitu, mim double gitu ya. Ketemu mim double. Kuntum atau mim mimi atau mim mislain atau idgham mislain boleh.
Idgham bisrain, betul. Ikutum mu, ya, mu, awas jangan mu. Kalau mu pakai ain ya. Lihat di sini ada hamzah koto, potongan kepala ain, berarti hamzah adanya di bawah tenggorokan ya. Bawah tenggorokan nggak boleh, mu di tengah nggak boleh. Ikutum mu'minin. Ni in an ya. An masuk ke al khaisum. Ni nya nggak boleh ya, karena ini makhrajnya al jaub. Mu'mini, silahkan tekan tengah hidungnya, nggak bakalan masuk ke hidung. Mu'minin, baru ke sini masuk ke hidung gitu ya. Mad arid disukun, panjangnya 4 boleh, 2 boleh, 6 harokat juga boleh. Alhamdulillah ya, sudah 2:30 full 1 jam ya. Alhamdulillah sudah 1 jam. Terima kasih untuk sahabatku semuanya, saudara-saudaraku, baik ikhwan maupun akhwat ya. Adik-adikku barangkali ikut nimbrung bergabung ya. Kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Terima kasih sudah menyimak ya. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Ingat ya, 1 huruf ya di dalam Al-Quran ketika kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan ya, akan 10 kebaikan. Dari jam 1:30 sampai 2:30 ada berapa huruf satu ayat? Coba ada yang bisa ngitung nggak ya? Kalikan ya, kalikan menjadi 10 kebaikan. Alhamdulillah ya. Ya, sampai di sini dulu ya Bu aja ya. Insya Allah besok kita lanjut kembali ya. Mohon maaf ya atas segala ucapan-ucapan yang saya perbuat, barangkali ada kesalahan dalam mengucap ya. Mohon dimaafkan semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.